Terima kasih pada Ibu Maya Dewa yang selaku pembawa acara pada kesempatan hari ini yang diberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Bayangkari Ibu Juliati Sigit Prabowo, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Bayangkari Ibu Epi Agus Andrianto, yang saya hormati Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari Ibu Diana Ahmad Doviri, yang saya hormati Ketua Panitia HKGB ke-71 tahun 2023 Ibu Adit M. Fadil Imran beserta panitia, yang saya hormati Pengurus Pusat Bayangkari dan Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari, yang saya hormati para Ketua Bayangkari Gabungan, Ketua Bayangkari Cabang BS Korlantas, yang saya hormati Ketua Bayangkari Daerah, beserta seluruh anggota, yang saya hormati perwakilan Polwan, PNS, dan Bayangkari luar biasa yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang berada di dalam jaringan online. Dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, saya mengajak kepada seluruh ibu Bayangkari untuk tetap tawakal dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu mari kita hening sejenak sembari memanjatkan doa ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa akan saya pandu secara Hindu, bagi yang non-Hindu mohon dengan hormat untuk menyesuaikan. Bagi ibu Bayangkari yang berada dalam ruangan ini dan juga yang berada di dalam online, mari kita mengambil sikap duduk di tempat saja, mengambil sikap sempurna. Untuk itu doa akan saya pandu. Mari kita satukan sabda bayu hidup kita, mengambil sikap asana. Om prasada stiti sarira siwa suci nirmala yanama swaha pranayama. Kare sodana Om sudamam swaha Om mati sudayamam swaha. Sikap amusti karana Om mung rapat asri nama Om muat mutatwat mem sudamam swaha. Om kesamu sampurnaya nama Om Sri Pasupataya Mungpat Om Sri Ambawantu Om Sukam Bawantu Om Purnam Bawantu Om Anantasana Uradana Akasadewa Stavam Nugraham Sarva Buhlokam Sarva Jagat Pratistanam Om Pertiwi Sariram Dewi
Catur Dewa Maha Dewi, Catur Asrama Batari, Siwa Bumi Mahasidi, Om Dirgayurastu Tadaswastu Swaha, Om Diauh Santiran Dariksam Santi, Pertiwi Santir, Apa Santir, Usadaya Santi, Wanaspataya Santir, Wiswedewa Santir Brahma Santi, Sarwam Santi, Santir Ewa Santi, Sama Santi Redi, Om Sangyang Widiwasi. Pada hari ini hambamu berkumpul di tempat yang megah nan asri ini, seraya bersujud menghaturkan sembah dan sujud bakti di kaki Padmamu, dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-71 tahun 2023. Om Sangyang Widiwasa, Engkau Wibuti Sakti yang Maha Ada, hanya kepadamulah kami memohon, limpahkanlah sinar sucimu agar kami dapat melaksanakan acara ini dengan baik dan lancar. Om Sangyang Widiwasa, Engkau adalah jenana sakti yang maha mengetahui segala kejadian di alam semesta ini. Bimbinglah kami agar kami selalu di jalan dharma-Mu, sehingga kami dapat mengimplementasikan nilai-nilai Bayangkari dalam mewujudkan untuk merajut nasionalisme dan toleransi beragama dalam pemilu damai menuju Indonesia emas. Om Sangyang Widiwasa, Engkau adalah Prabu Sakti yang Maha Kuasa. Engkau adalah pelindung dan pengatur Tribuana ini. Lindungilah seluruh masyarakat, bangsa dan negara kami. Lindungilah segenap keluarga besar Bayangkari kami. Lindungilah para pemimpin kami. Om Sangyang Widiwasa, Engkau adalah Kriya Sakti yang Maha Karya dalam membangun suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Jadikanlah momentum peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-71 tahun 2023 ini sebagai perekat seluruh keluarga besar Bayangkari kami untuk lebih giat berkarya demi nusa dan bangsa dalam merajut jalinan persaudaraan sebagai wujud dharma bakti kepada Ibu Pertiwi. Om Sangyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kuatkanlah ikatan di antara kami, saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan. Kuatkanlah tali persaudaraan di antara kami, agar dapat saling merawat sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan. Om Yang Widi yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kedamaian di langit, damai di angkasa, damai di bumi, damai di air, damai pada tumbuh-tumbuhan, damai pada pepohonan, damai bagi para dewata, damailah Brahma, damailah alam semesta. Semogalah kedamaian senantiasa datang kepada kami dan menyebar kemana-mana. Om ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa yang dilakukan oleh para pemimpin kami. Ampunilah dosa yang keluar melalui kata-kata kami, pikiran dan kelalaian dalam perbuatan kami. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Matur suksema.
Silakan dilanjutkan, Pak Wayan. Nanti untuk ibu-ibu yang akan bertanya dipersilakan untuk menaikkan tangan terlebih dahulu, disebutkan nama dan berasal dari mana. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Hari ini saya mendapat kehormatan yang sangat luar biasa di hadapan Ibu Bayangkari. Saya agak gemeteran. Mungkin karena belum makan kali ya. Nggak bercanda nih. Saya coba menayangkan sebuah materi dalam kegiatan pada siang hari ini karena Bu Maya Dewa sebulan yang lalu memang nelpon, tapi seminggu baru akan dilaksanakan, baru saya dikasih tema. Saya akan coba mengangkat topik terkait dengan, silakan materinya. Nah, yang pertama, belum, ini belum, lagi, bukan, musiknya nggak ada. Di sini saya angkat topik. Mungkin diklik Pak, kelewatan itu. Nah, saya mencoba membawa latar belakang mengambil dengan The Mother Temple. Ya, jadi sengaja saya angkat backgroundnya ini adalah Pura Besakih. Karena bagaimanapun juga umat Hindu yang ada di seluruh Nusantara, ya, jangan pernah melupakan yang namanya The Mother Temple, ibu dari segala pura yang ada di Bali yang kita sungsung bersama. Inilah kekuatan energi umat Hindu sejatinya. Mungkin saya rasa ibu-ibu yang ada dalam ruangan ini sudah tidak asing lagi ya terkait dengan Pura Besakih ini. Tapi masih banyak lagi berjalan ke dalam sana, Pulau Gelap, ada lagi sampai Patung Siwa sekarang ada di dalam sana. Masih belum banyak yang tahu. Mari coba kalau ada kesempatan luang waktu ya, ibu-ibu memiliki materi, kesempatan waktunya bersama keluarga, ini sangat bagus untuk membangun pondasi untuk kita tetap berjalan di jalan Dharma. Next. Nah, hakikat karma di dalam Bhagavad Gita 4:16. Kim karmana kim akarmeti kawayopi atra mohitaha tatte karma prawaksyami yat jenatwa moksyase subat. Terjemahannya, orang cerdas pun bingung apa itu perbuatan dan tidak melakukan kerja perbuatan. Sekarang aku jelaskan apa arti perbuatan. Setelah mengetahui hal ini, kau akan terbebaskan dari belenggu penderitaan. Di awal doa saya mengutip kalimat tentang bagaimana disruption terjadi, kondisi di luar begitu luar biasa menggerus moralitas kita sebagai umat manusia. Karena kondisi di luar itu betul-betul sangat-sangat luar biasa, apalagi di zaman sekarang ini media sosial begitu berseliweran ya. Setiap hari kita memegang yang namanya gadget. Bangun tidur di koloni juga pasti HP itu tidak pernah lepas. Coba bayangkan kalau ibu-ibu bangun tidur tidak pernah lepas memegang suami, anak, putra-putrinya gitu. Dibalik sekarang bagaimana hasilnya? Pasti akan berbeda gitu. Kalau kita memegang gadget lupa segalanya,
Mboh suami udah berangkat apa belum kerja gitu, nggak ngerti. Karena memang gadgetnya yang paling utama gitu. Anakku udah mau berangkat sekolah, tak urus apa enggak gitu kan. Itu udah pasti terkondisikan seperti itu. Nah ini tolong dicermati sebagai ibu Bayangkari menjadi tulang punggung di dalam mendukung kesuksesan suami dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Maka Bayangkarilah menjadi pondasi di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, situasi sekarang ini tidak pasti, pasti semua mengeluh, saya pun manusia biasa mengeluh bahwa tengah bulan pasti sudah habis gajinya bapak gitu. Nah terus bagaimana bapaknya pusing memikirkan agar istrinya ini selalu bahagia di dalam rumah tangga? Maka syukurilah apa yang ada. Ketika seseorang mampu mensyukuri sesuatu yang ada, maka sejatinya Bayangkari yang seperti inilah yang sudah mampu mendukung untuk kegiatan suaminya agar suaminya langgeng di dalam melakukan karya pembebasan kerja. Nah, pembebasan kerja yang dimaksud di sini adalah next. Pak, next. Nah, ini ya. Bhagavad Gita Adhyaya 2:47. Pasti semua sudah tahu ini. Karmani ewa dikaraste mapalesu kadacana makarma pala heturbur mate sango stua karmani. Kita kalau menyaksikan di dunia perpolitikan, sekjen dari PDIP sama Bu Mega sering mengucapkan kalimat ini. Ya, karmani ewa dikaraste. Lakukanlah perbuatan kamu asal jangan menuntut hasil. Sebagai seorang manusia saya sulit menerima ini. Sebagai seorang manusia sulit saya bekerja, terus saya tidak mengharapkan hasil, sulit. Tapi Bhagavad Gita mengajarkan lebih levelnya melompat jauh ke depan. Bahwa yang dimaksud kalimat ini adalah udahlah kerja saja, kayak kita di Pura, kayak kita di Banjar Ngayah. Entah nanti dikasih nasi, entah dikasih suguhan kopi, entah dikasih kue, udahlah. Kalau ada ya syukuri, kalau enggak ya sudah ngayah gitu. Tapi diplesetkan ngayah, sudah payah, ngayah, layah lagi gitu kan. Udah diplesetkan ke sana. Jangan. Konsep ngayah itu yang dimiliki oleh umat Hindu yang ada di seluruh Nusantara sangat luar biasa Bapak Ibu. Konsep ngayah itu. Karena tulus dari hati, inilah dia. Sebenarnya terjemahan daripada Bhagavad Gita Adhyaya 2:47 Bapak Ibu. Konsep ngayah itu tulus, tidak ada mengharapkan hasil. Tetapi hukum karma ketika seseorang melakukan pekerjaan, hasilnya sudah pasti Bapak Ibu. Hasilnya sudah pasti. Tidak usah diharapkan, pahalanya sudah pasti. Ini dia. Luar biasa. Ternyata barang siapa Bapak Ibu yang di rumah rajin membaca baik satu kalimat, satu sloka, apalagi rajin tiap hari baca Bhagavad Gita Bapak Ibu, Ibu akan menemukan kebahagiaan yang tidak ternilai. Silakan rasakan, kalau sudah seminggu boleh telepon saya. Mari kita dialog. Saya hanya melanjutkan omongan daripada para maharsi, ya, Sruti, Weda, Apuruseya, bahwa ini wakya, ini amanat Tuhan yang memang tidak dibuat oleh manusia. Makanya saya hanya meneruskan saja. Inilah gunanya kita sharing dalam kesempatan ini. Terima kasih Ibu Bayangkari yang sudah memberikan waktu yang sangat luar biasa untuk Ibu Bayangkari selalu dikuatkan dalam serada dan bakti. Saya salut sekali dengan Bayangkari walaupun mohon maaf saya merasa kasihan saja sama Bu Maya. Kerja sendirian Ibu. Sendirian orangnya di sekretariat Bayangkari. Cobalah dibantu ada 2 gitu tenaganya, kasihan sekali. Ya mau tidak mau saya di belakang malam-malam, siang, saya di belakang saya membantunya beliau biar enteng gitu. Ini perlu juga saya cerita, bukan berarti ngeluh kesah. Ya bukan meme, bukan ya. Tapi ini penting juga untuk diketahui oleh ibu-ibu, karena kita berada sekarang ini tidak terlepas dari kekuatan seorang Bu Maya Dewi. Tepuk tangan buat beliau. Suksema.
Sebenarnya mohon izin Ibu, sebenarnya saya tidak sendiri juga Pak, kebetulan saja yang agama Hindu hanya saya di kebudayaan untuk saat ini. Tepuk tangan. Semoga kedepannya akan ada umat sadar lagi yang akan menjadi pengurus Ibu, siap. Ya, ada kontribusi umat yang lain di kebudayaan itu, ada yang Islam, ada yang Kristen, itu tidak dipungkiri. Ya, kita pun di kantor itu, umat kita kalau kita mengerjakan kerjasamanya nyata, ya, toleransinya pun nyata, dibuktikan hari ini. Oke, ya, jadi pembebasan kerja sudah jelas sekali di dalam Adhyaya 247 dalam Bhagavad Gita, Ibu. Ibu kerja saja, artinya ke konteksnya kalau ibu mau bekerja, mendampingi seorang suami, udah ikhlas saja gitu. Ambillah ceritanya seorang bakti, seorang Dewi Sabari, ya. Bagaimana Dewi Sabari itu dikatakan orang tidak normal, orang gila. Orang Resi saja mengatakan Dewi Sabari itu orang gila. Karena tiap hari Dewi Sabari itu melakukan puja, menaburkan kembang di asramnya dia, di jalan asram menuju asram tempat pertapaannya beliau. Lewatlah para maharsi yang akan melakukan pertapaan itu kan. Dibilang gila. Sedang apa kau Dewi Sabari? Aku menaburkan kembang untuk Sri Ramaku. Udah wanita gila kau, kapan mau datang Sri Rama? Digituin. Tapi setelah diejek kayak begitu datang legodog, bahasa Bali. Datang gitu, datang Rama dengan benar. Artinya air tetesan matanya Bu Dewi Sabari menghapus wangsuh padanya Sri Rama. Itulah makanya pembebasan Dewi Sabari mencapai puncak yang luar biasa. Mampukah kita seorang bayangkari yang memberikan pelayanan sama seperti orang Dewi Sabari? Harus mampu Ibu. Harus, caranya bagaimana? Jangan bergaining sama suami. Bapak, kalau Bapak mau makannya yang bagus, kasih saya duit gitu. Jangan begitu. Jangan begitu. Jangan bergaining di dalam rumah tangga begitu. Kurang elok. Karena kita apa kurang eloknya? Karena kita sudah di wiwaha samskara. Sudah diikatkan tali spiritual oleh Tuhan itu sendiri. Makanya di rumah yang ada itu omongannya Krishna kata, omongannya yang manis, madu rasa. Istilah dalam Weda madu rasa. Ya, omongan kepada suami dan istri, begitu juga suaminya harus ngomong yang manis-manis sama istrinya. Gitu. Nah, oleh karena itu ketika pembebasan kerja harus kita mengambil contoh-contoh yang ada di dalam Ityasa maupun Purana. Next. Nah, ini yang saya akan tekankan pada hari ini, konsep pembebasan kerja. Berkali-kali saya ngasih apapun saya pasti ini mengutip ini, karena memang konteksnya pasti ini Bapak Ibu. Ya, saya andaikan saja nih dalam kata Upanishad, ya, ada gambar kereta, ada kereta kuda, ada tali kekang kuda, ada kusir kereta, ada roda kereta, ada penumpang kereta. Sujatinya itu kalau di dalam Bhagavad Gita kesetra jena, inilah kita, badan kita ini, ya, ada panca indria, itu bagaikan filosofinya kereta kuda, indria 5, mata, hidung, telinga, lidah dan lain sebagainya, ada 5 indria, yang selalu menjadikan kita tidak bagus dalam perjalanan. Keretanya ini binal dia, dan tidak pernah diam, inilah kereta, itulah indria. Indria kita kalau tidak dikendalikan dengan tali kekang kuda, dia akan liar. Maka dipakai tali kekang kuda. Yang ngekang tali kudanya pun orang bijak. Sri Krishna. Tuhan itu sendiri. Jadi roh yang ada di dalam diri kita, itulah yang harus mengendalikan ini. Pikiran itu. Makanya ibu-ibu ketika ibu-ibu sudah tanggal muda gitu, amplopnya tebal gitu, udah keinginan macam-macam ini. Nah, kendalikan ini macam-macam. Pak, ayo Pak ke Matahari Mall, bagus, ada diskon gede-gedean Pak, gitu. Ada diskon gede-gedean. Tapi harus suaminya cerdas. Ya Bu, Bapak akan antar Ibu ke mall, tapi dengan catatan kendalikan apa yang perlu. Mungkin beli 9 bahan pokok gitu kan. Kalau mungkin belikan pakaian anak yang seperlunya saja, agar invest yang lain masih bisa untuk masa depan kan gitu. Nah, itu konteksnya kereta kuda. Rodanya itu perputaran sawaktu, dia abadi.
Hukum reta, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Niki yang selalu setiap hari hadir dalam kehidupan. Mampukah kita melewati sang waktu dengan kesadaran? Saya bisa pastikan dalam ruangan ini bahwa kalau ibu-ibu yang inner beauty-nya memancar, maka dia sejatinya di dalam rumah pagi-pagi dia sudah melakukan yang namanya sadhana. Entah itu kegiatan meditasi, entah kegiatan yoga. Masak itu yoga loh Bu. Masak pagi-pagi menyiapkan suami yoga itu. Ya, yoga nih ke. Apalagi dibarengi dengan sambil mekidung gitu. Ya. Bener nih ke Bu. Ya, sambil memasak. Nanti rasanya pun jadi nikmat. Buktikan. Saya sudah buktikan itu. Di rumah itu. Ibu-ibu kalau gerendeng-gerendeng. Apain Bu? Udah diam aja, nanti yang penting taunya mateng gitu. Udah diam aja Pak, nanti taunya mateng. Bapak mandi aja dulu. Bener. Pagi-pagi mau apel, udah sarapan, udah siap. Ada sayur lodeh gitu kan, ada sambal gitu kan, ada pete, ada ikan nasi. Wah, benar-benar luar biasa bahagianya. Nambah lagi gitu kan. Oke, ya. Jadi kereta kuda adalah sebuah keniscayaan yang kita hadapi dalam perputaran. Ya, perputaran hidup ini tidak akan pernah habis. Ketika kita dipanggil oleh sang kematian, maka tubuh ini akan lari pada unsur-unsurnya. Maka itulah konsep ngabennya orang Bali yang luar biasa. Kalau dikubur akan lebih lama mengalami proses penyatuan. Tapi kalau dibakar, makanya Agni, Homa Agni. Di Hindu, ritual yang paling bagus adalah persembahan kepada Dewa Agni. Itulah Homa. Persembahan yang sangat luar biasa, yang paling cepat mencapai kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini maksudnya. Kita juga sama. Kalau kita mengikatkan diri kita kepada sang jiwa dan kita bakar dalam meditasi, maka sejatinya tubuh ini sudah terbersihkan Bapak Ibu. Sudah terbersihkan. Konsep kerjanya, kalau ibu sudah kerja, memasak, mencuci, menggosok, udah terbebaskan dengan sendirinya. Tahu-tahu jam 9 sudah selesai. Ibu sudah leyeh-leyeh, sudah bebas. Dari bangun jam 4, menyiapkan masak, suaminya udah berangkat kerja, anak-anak sudah kerja, tinggal ibu sendiri di rumah. Nah, udah mulai HP, gitu kan? HP jadi dad. Kenapa nggak ditaruh dulu 1 jam? Oh, ada begawan kita, ambil begawan kita baca. Kalau tidak ngerti, mungkin ada yang kenal, Sulinggi, tanyakan saja. Ratu Prande, saya tadi membaca begawan kita Sloka Adiaya 247, tiangku nggak ngerti maksudnya ini, mohon tuntunan Ratu. Pasti dikasih. Itu lebih bijak, itu akan membawa manfaat lebih besar kepada kelanggengan keluarga kita. Next, ya. Nah, ini ada video terkait dengan konsep pembebasan kerja. Mari kita saksikan dulu. Nah, saya tayangkan konsep kerja terkait video ini. Kira-kira orang ini kerja yang memakai akal nggak sih? Awidya ini orang ini kerja. Ya kan sudah tahu ini pintunya otomatis pakai listrik gitu kan. Kok nggak pakai nalar? Nah, itulah pikiran tadi. Kuda-kuda liar tadi ketika dia tidak dikendalikan dengan hati, manas, aham kara ego budi.
Budinya ada di sini. Ketika ini tidak dikendalikan dengan budi, maka kita menjadi orang yang kacau balau. Seperti apa yang disaksikan di media-media sosial itu. Ya, orang yang selalu membuat hoak. Ya, apapun benar semua nggak benar buat dia. Selalu dikatakan nggak benar. Ini dia semacam pembebasan kerjanya. Nah, ketika pembebasan kerja saya padukan sekarang konsep manusia menurut Hindu jelas. Ya, secara ilmiahnya dia ada 2 badan. Padahal ada 3 badan yang dimiliki oleh konsep agama Hindu. Suksma sarira, tri, ya, antahkarana sarira, stula sarira, suksma sarira. Ada 3 badan. Kalau menurut konsep Wedanya, ya, kalau ini untuk ilmu pengetahuan. 2, untuk memudahkan orang. Ada badan, ada jiwa, sudah selesai. Tapi di Hindu lebih rigid lagi. Ada tri antahkarana sarira, pikiran, manas, ahamkara, ego tadi. Yang saya ibaratkan kusir kereta tadi. Tuhan itu sendiri, sang jiwa yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, maka pernahkah kita memberikan makanan kepada sang jiwa? Jauh, Bu. Paling yang dirawat badan, beli ya lipstik apa. Ya nggak salah sih. Tapi itu yang yang menjadi kebutuhan buat badan ini. Tapi sang jiwa tidak pernah tersentuh, Bapak Ibu. Tidak pernah yang memerhatikan. Syukur-syukur ada dalam ruangan ini yang selalu dia kayak Dewi Sabari memuja Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, selalu dia. Usahakan kita tiap hari mengucapkan nama Tuhan agar kita mendapatkan kebebasan yang abadi. Bebas memberikan pelayanan kepada suami, bebas memberikan pelayanan membesarkan, menumbuh kembangkan kepada anak-anak kita, dan nantinya tentunya anak-anak kita akan berjalan di jalan Dharma. Konsep manusia menurut Weda. Nah, kalau badan kasar ini, kalau kita sudah dipanggil oleh sang kematian, ya sudah selesai. Sang jiwa masih berjalan untuk menemui perjalanan apa yang menjadi dia lakukan dalam kehidupan. Bagus dalam kehidupannya, dia akan lahir menjadi manusia, dilahirkan di tempat yang lebih mulia. Bagus, tidak bagus di dunia ini, dia akan kembali lahir lebih jelek menjadi tidak menjadi manusia. Itu konsep di dalam agama Hindu, ya. Next. Nah, ini dia, ya, jiwa sudah. Next. Waktunya sudah dikasih tahu sama lumayan tinggal dikit. Ya ini, ya, stura, ya, panca maha buta. Ya, jadi 5 badan kasar yang memang ada di dalam Buana Alit dan juga ada di dalam Buana Agung. Sama memiliki unsur. Unsur ini untuk mengkonekkan satu-satunya jalan, ya Bapak Ibu harus rajin melakukan sadhana. Sadhana yang bagaimana? Ibu kerja memasak, mempersembahkan, ya jasa, sudah sadhana itu. Tapi harus konteksnya mengingat sang jiwa, roh yang ada di atas maupun Buana Agung, Brahman, dan juga roh yang kecil ada di dalam diri. Tapi ini tidak pernah diingat oleh kita karena dia diselimuti oleh tadi panca maha buta, ya. Ada kegelapan yang menjadikan dia tidak terlihat. Hanya bisa dirasakan kalau orang yang rajin melakukan persembahyangan. Next. Nah, ini kurang lebih kalau kita melakukan perbuatan yang baik, ini jelas sekali perputaran roda kehidupan kita. Lahir, hidup, mati, lahir, terus kita. Akankah kita terus-terusan seperti ini? Jangan. Kita harus mati menyatu pada Tuhan. Tapi butuh proses. Prosesnya kembali lagi, sekarang kita sebagai istri Bayangkari sudah fokus saja memberikan pelayanan yang tulus kepada sang suami dalam rumah tangga. Yang tulus untuk membesarkan kepada anak-anak putra-putri kita dalam rumah tangga. Saya yakin ibu-ibu di dalam ruangan ini sudah ada yang hebat luar biasa, putra-putrinya sudah ya mencapai tempat kerja yang diharapkan karena memang orang tuanya tidak pernah malas, ngayah di mana saja pasti ada. Ini sudah terbuktikan, tidak terbantahkan oleh itu. Ini jelas sekali. Oleh karena itu di ruangan ini banyak sekali yang ibu-ibu saya kenal itu kalau ketemu ini aja lagi orangnya, ketemu ini lagi orangnya. Ketemu di Burangaya, ini lagi orangnya. Rajin sekali gitu. Bagus, ya sangat bagus sekali, ya. Oke, next. Ini perjalanan sang jiwa. Nah, maka dari itu untuk memutus mata rantai agar kita tidak lahir kembali, maka ini salah satu dari Manawa Dharma Sastra, ya. Adhyaya 5 sloka
109. Abigatrani Sudyanti, Manah Satyena Sudyanti, Widyatapo Byambratatma, Budir Jenana Sudyanti. Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kejujuran, Atman disucikan dengan tapa brata, budi disucikan dengan kebijaksanaan. Kita membersihkan badan dengan mandi, minimal sehari 3 kali sehari kah, 2 kali sehari kah, silakan itu. Masing-masing orang memiliki konsep yang berbeda. Tapi bagaimana dengan mengasah kejujuran, melatih tapa brata pengendalian diri, dan melakukan ilmu-ilmu kebijaksanaan? Seberapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk, padahal itulah bagian dari tersulit dari hidup kita. Kalau kita mampu di dalam diri melakukan tapa brata, coba angkat tangan ibu-ibu yang di sini, siapa sih yang rajin puasa gitu? Adakah di ruangan ini yang sudah melakukan puasa tapa brata gitu? Mungkin weton, kalau orang Jawa kan ada juga nih, di ruangan ini ada orang Jawa tapa bratanya. Angkat tangan kalau memang ada. Sire, siapa yang sudah pernah melakukan puasa? Mungkin puasa yang ada di Wedik itu ekadasi, yang sebulan ada 2 kali, purnama tilem, menjelang purnama dan tilem, ekadasi. Coba. Yang paling bagus kita memiliki weton. Kalau wetonnya tahu, puasanya pada saat weton. Lakukan puasa. Ya belajar dulu, ya setengah hari kah, atau 1 hari kah, nanti tingkat lagi gitu kan. Yang benar adalah 35 jam. Mulai jam 11 malam sampai terbit matahari, terbenam lagi. Baru terbenam itu baru kita buka puasa. Kalau asli menurut Wedik. Tapi sekarang kembalikan kepada desa mau cara. Tradisinya orang lahir di Gianyar berbeda dengan di Kelungkung, berbeda dengan di Karangasem begitu. Kalau saya orang Karangasem, udahlah, yang penting pembebasan pikiran saja. Saya puasa, ya Tuhan saya puasa hari ini sampai jam 12, makan siang saya buka. Udah. Yang penting ada niat. Ada niat, Ibu. Tapi kalau niatnya itu yang satu lompatan, saya mau puasa sebulan, pasti godaannya besar sekali untuk menggerus puasa itu tadi. Maka dari itu, puasa badan sangat penting untuk meningkatkan kebijaksanaan. Kalau air kan hanya membersihkan sifatnya sementara, mandi sudah bersih. Tapi sang jiwa ini, ya satu-satunya jalan tapa brata, amanat dari Manawa Dharma Sastra. Ngiring sarang-sarang mungkin. Kalau memang yang punya weton, lakukan untuk puasa wetonan. Next. Nah, saya tidak akan berbicara panjang lebar karena ini sudah saya berulang kali. Ketika kita mantram tadi diikatkan, menguatkan pondasi, kan kita memiliki 3 kerangka dasar agama Hindu. Apa saja? Berbicara konsep teologi, berbicara etika, dan berbicara ritual. Semua permasalahan di agama Hindu ketika bermasalah dengan Tuhan, bermasalah dengan etika, seluruhnya bisa diselesaikan dengan ritual, Ibu. Believe or not, percaya atau tidak, silahkan buktikan. Ketika Bapak merasa ngayah di pura, kok lagi nuwes janur berdarah, di pura lagi diutama. Nah, itu mau tidak mau harus guru piduke. Ibu harus sudah melakukan pembersihan karena di pura darah mengalir di Ibu Pertiwi. Ini namanya keletahan. Agar Ibu tidak terhantui terpsikologi. Nah, ini kiar kan di ruangan ini ada juga orang-orang yang psikolog. Kalau sudah terpsikologi, Bu, akan sangat susah, Bu. Satu-satunya jalan melukat. Melukat, pergi ke Tirdempul, pergi ke Campuhan, kemana arahnya yang ditujukan oleh orang-orang yang mengerti. Lakukan nih ke bersih. Saya punya cerita, istri saya sembuh dari bahaya besar gitu. Mungkin sudah saya pernah ceritakan. Saya ceritakan sedikit. Saya punya niat, begitu ibunya nonton TV, melihat Tirta Empul, Pak, saya mau ke sana. Kaget saya. Mana? Untung aja TV-nya bisa di remote, diulang. TV sekarang kan bisa diulang ya tayangannya nih, di reweight gitu kan. Ulang lagi. Oh, Tirta Empul itu mau ke sana, Bu? Iya, mau ke sana, Ibu. Ternyata
dari proses perjalanan dia mengalami musibah yang luar biasa, yang hampir mau mati gitu, itu ternyata disuruh pembersihan di sana. Terus setelah dibersihkan di sana, ajak ke Lempuyang. Mangku Lempuyang ngomong, untung kamu sudah bersih ke Tirtempul. Kalau enggak, kamu tidak akan nyampe di sini sama istrimu. Digitukan saya ngomong sama Mangku Wangi yang di Lempuyang. Nah, ini kan di luar nalar kita kalau berbicara nih, ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kuatkan pondasi kita, ya. Konsep teologi, ya, percaya dengan Brahma, percaya dengan Atman, percaya dengan hukum karma, percaya dengan samsara, percaya dengan moksa, ya kan? Tuhan di dalam agama Hindu kalau berbicara Nusantara Ista Dewata. Boleh ada pertanyaan, boleh Pak saya hanya memuja Dewa Krishna? Good. Boleh Pak saya Dewa Siwa? Is very good. Semua boleh. Silakan, karena itu fokus, silakan. Tapi kalau Bapak Ibu Tirta Yatra ke Dewa Agni, ke Lempuyang itu Dewa Agni, silakan. Itu juga manifestasi itu Tuhan. Hebat luar biasa. Penglingsir kita, adikawi kita yang sudah memberikan konsep luar biasa kepada umatnya, memberikan konsep kesadaran. Karena berbicara kesadaran, orang memiliki kesadaran berbeda, Ibu. Saya percaya dengan ini, belum tentu saya percaya dengan ini. Akan berbeda. Itulah kehebatan Hindu, memilih konsep dewa yang mana menjadi idola. Kalau saya jujur, saya setiap duduk, tarik nafas, pasti Ganesha muncul. Jujur saya, pasti Ganesha. Istri saya pasti naga, dewa naga, karena memang dia sionya naga, api, panas dia, sering marah-marah, muring-muring. Untung aja saya orangnya yang memang sifat air ada, jadi kan balance. Saya terus jadinya melas dodo. Karena air kan marah-marah terus bawaannya, apalagi kondisi sekarang sudah tidak nyaman, Bu. Mohon maaf, istri sekarang saya sudah tidak nyaman karena kecelakaan dulu itu tadi. Bawaannya marah, kalau di ngomongin sedikit nangis gitu. Ini luar biasa. Tapi saya Estunggara sudah sehat luar biasa. Sudah bisa apapun sudah bisa. Cuman ya satu. Makanya pesan dokter dulu, hati-hati Pak Wayan, nanti di rumah istrinya Pak Wayan akan kembali seperti anak kecil. Anak kecil kalau memegang permen, direbut permennya nangis kan? Sama seperti itu. Lanjut next. Ya, saya dikat ada catur purja dan sebagainya ya. Lanjut. Jai Sri Ram. Nah, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. wah suaranya. And just like Bapu has a golden Hanuman in his background, I am proud that a golden Ganesh Sayang sits suaranya. gleefully on my desk at 10 Downing Street. I am proud to be British, proud to be Hindu. And for me, Lord Rama will always be an inspirational figure to face life's challenges with courage, to govern with humility, and to work selflessly. Jai Sri Ram. Jai Sri Ram. Stop. Saya sengaja menampilkan ini yang lagi viral. Ya, dia seorang perdana menteri keturunan India. Dia tidak segan-segan mengaku saya perdana menteri, tapi saya Hindu. Luar biasa. Jai Sri Ram. Sebelum ngomong dia mengatakan menyebut nama Tuhan. Jai Sri Ram. Siapa yang nggak tahu Sri Ram? Zaman dua para yuga. Beliau menitis turun ke dunia menjadi manusia sempurna yang menjadi idola kita semua. Dewi Sita dan Sri Rama. Jai Sri Ram. Omongan mantramnya pertama dia. Nah, ini yang menjadikan momen kita untuk bangkit kembali menjadi seorang pelayan Ibu Bayangkari yang harus betul-betul mengadopsi nilai-nilai ajaran Itihasa dan Ramayana Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan pernah kita meragukan diri kita. Jangan pernah merasa malu, ya, tetapi tidak sombong. Oleh karena itu dia sebelum
Sebelum dia naik Perdana Menteri, dia akan mendatangi seorang gurunya yang tadi dikalungkan. Itu gurunya dia. Gurunya, dia yang tidak pernah melupakan guru. Kita kan ada catur guru bakti. 4 yang kita bakti kepada catur guru bakti, ada 4 di dalam kita. Kepada bakti kepada Tuhan, bakti kepada guru rupake yang melahirkan, bakti kepada guru yang mengajar di sekolah, pengajian, bakti kepada guru wisesa. Keempat ini diberikan penghormatan oleh Weda, kita implementasi dalam kehidupan. Next. Lanjut Pak. Nah, ini tadi sebenarnya penjelasan dari kelompok-kelompok dari sosial masyarakat Hindu, bahwa ini sudah dijelaskan ada Brahmana, Ksatra, Waisya, Sudra. Sekarang kelompok kita ada di mana? Ada di Sudra, pelayan kita. Kita ada di Sudra, walaupun ibu kelahiran seorang Brahmana, menjadi seorang pelayannya Ksatria, ibu tetap menjadi pelayan Sudra. Sudra dalam artian profesi Bapak Ibu. Bukan Sudra yang ada di Bali, bukan jangan salah tangkap. Bukan Sudra yang ada di Bali, mohon maaf. Sudra dalam kesempatan ini adalah pelayan. Kita ini semua pelayan, polisi pelayan, pelindung pengayom pelayan masyarakat, gitu. Udah jelas, kita ini walaupun di dalam profesional juga kita menyandang kelasnya itu ada ksatria karena abdi negara, tapi Ibu Bayangkari kan pelayan, melayani suami sepenuh hati, baktinya Dewi Sita kepada Sri Rama. Ini dia konteksnya. Next. Lanjut Pak. Nah, lanjut, ini catur yoga 4 jalan pembebasan sudah. Nah, tujuan. Nah, ini yang penting ya. Catur purusa arta, dharma arta kama moksa. Ketika Ibu Bayangkari mengerjakan sesuatu landasannya benar, ini teman. Landasannya benar, maka hasilnya capaiannya akan menjadi benar pula. Dharma raksita raksati. Barang siapa yang di dalam hidupnya selalu memegang teguh dharma, maka dharma itu sendiri akan melindungi dirinya. Barang siapa yang dalam hidupnya selalu tidak sesuai dengan dharma, maka dharma itu sendiri akan menghancurkan dirinya. Jelas sekali nih. Maka dari itu ibu-ibu harus pondasinya dharma untuk menuju moksa sebelum menuju keinginan arta kama. Keinginan manusia memang membludak. Keinginan itu bisa dicapai ketika kita memiliki arta, kemampuan dana. Carilah itu dengan apa? Konsep kerja. Makanya kerja itu adalah konsepnya pembebasan. Bebas kita. Ketika selesai kerja, coba bayangkan di kantor, ketika dikasih tugas oleh seorang komandan, Wayan, kerjakan ini, siap, sampai lembur, jam 11 sudah jadi, besok sudah tenang, bebas kita. Besok ketemu lagi pagi-pagi, Wayan, sudah makan, siap, tadi sudah sarapan komandan, nih, makan lagi, ajak tuh teman-temanmu yang kamu ajak melek, lembur semalam. Tidak diharapkan hasilnya dikasih sama komandan, karena kita sudah mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar. Inilah pembebasan Ibu. Konteksnya larinya ke Bayangkari, yaitu dia harus tulus, suci dan murni pelayanan Ibu, seperti apa yang dilakukan oleh seorang Dewi Sabari. Tidak pernah risau dia dengan orang lain, walaupun dia dicemooh oleh orang Resi sekalipun, dia tetap melakukan persembahan bunga di dalam perjalanan menuju ashram beliau. Ini kita tetap fokus berikan pelayanan pada suami, kerja saja. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, rahasia kerja ini dia kuncinya ya. Wahai Dananjaya. Dananjaya adalah Arjuna yang memang memenangkan pertempuran, maka disebut Dananjaya. Ya, Dana karena zaman kali sang duit Pandana berkuasa. Apa ya gelang pipi sejak pragat? Ibu kasih duit di rumah, cepat kaca piki. Kasih duit chat nih Bu, waduh Bapak luar biasa, pasti peluk cium pasti ada itu. Kalau sudah istrinya dikasih duit terus diumar kasih duit ya. Dananjaya, bekerjalah dengan penuh kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa yang dimaksud di sini kembali lagi tulus ikhlas nih. Tidak ada bergensi apapun, tidak ada urgensi apapun, hanya tulus melakukan kerja kewajiban. Ya.
Lepaskan segala keterikatan, kegagalan. Sikap seperti ini akan membawa kebebasan dan ini disebut dengan yoga, yuj, menghubungkan diri kepada Tuhan. Karena kalau konsep kerjanya udah menyatu kepada Tuhan, tujuannya adalah Tuhan, semata-mata melakukan kewajiban dan dipersembahkan kepada Tuhan, inilah yoga. Maksudnya Krishna seperti ini kepada Arjuna. Next. Nah ini, jangan sampai terjadi kepada Bhisma. Kita saksikan dulu, nanti saya kupas. Saksikan dulu video yang satu ini. Pak Wayan mohon izin, waktunya 2 menit Pak. Siap. Mohon izin. Masih bisa. Ini nggak nyampe 1 menit. Silakan. Nah, suaranya nggak ada. Oke, stop. Saya jelaskan saja. Inilah kalau menggunakan media teknologi, ya. Bhisma, siapa yang kenal Bhisma dalam Mahabharata? Pasti Bapak Ibu semua kenal lah Bhisma. Seorang kesatria hebat luar biasa karena janjinya dia, kasih sayangnya kepada orang tuanya, maka dia diberi kekuatan oleh ayahnya, maka dia tidak bisa mati. Hanya dia mementingkan dirinya sendiri. Inilah terjadi pada Bhisma. Kewajiban yang dikatakan Arjuna di dalam Mahabharata ini, Krishna mengatakan, maka Bhisma, kau adalah orang yang bekerja untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain dan ke semua masyarakat. Maka terjadilah terbelenggu oleh kerjanya dia sendiri. Maka dia mati terkapar di dalam Kuru Kshetra 18 hari. Menunggu waktu Uttarayana. Karena Uttarayana di dalam Weda, pembebasan orang, makanya di Bali ketika ada orang ngaben, memukur, pasti dia matahari berjalan ke utara. Karena pintu surga terbuka lebar pada saat Uttarayana. Konsepnya jelas dalam konsep kerja. Jangan sampai kita seperti Bhisma. Sudah jelas-jelas Dewi Drupadi ditelanjangi di Sabaparwa. Hampir saja kehormatan Dewi Drupadi kelihatan. Tapi Sang Bhisma di situ, ada Dronacarya, ada Kripacaya, resi-resi agung yang hebat yang mengerti tentang Weda, semua diam terkait kejadian yang dialami oleh Drupadi, Ibu. Akhirnya Dewi Drupadi berdoa sendiri, Govinda, 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 Krishna maksudnya. Berdoa dia, turunlah ulurannya Krishna kepada Dewi Drupadi, dilemparkanlah kain sari kepada Dewi Drupadi, makanya tidak pernah habis. Kehormatan Dewi Drupadi terjaga, tidak terjadi pelecehan di sana. Next. Ya, 1 kesimpulan. Nyampe yang begini. Klik Pak. Ketika kita belum mengetahui tentang diri kita yang hakiki, maka kita sulit untuk bebas dari jerat hukum karma. Maka bekerja dengan sukarela. Next. Ketahuilah sang diri sejati di dalam melakukan pekerjaan karena semuanya kembali pada kesadaran kita. Jika kita berkarya tanpa keterikatan, tanpa mengharapkan imbalan, walau imbalan sudah pasti ada, sebab ada akibatnya, maka pikiran kita tenang, rileks saat itu juga. Walau kita sedang berbuat, keadaan batin kita seolah tidak berbuat apa-apa. Inilah berbuat dengan kesadaran. Bahasa filsafat akan sulit untuk perlu diberikan contoh-contoh. Saya sebenarnya bawa contoh karena kalau masih ada waktu saya akan kasih contoh. Kalau masih kasih, bisa sekalian tanya jawab Pak. Oh, tanya jawab, oke. Iya, Nanti ditanya jawab saya akan 10 menit kasih contohnya sekalian. terkait ini Bu Diri ini. Iya. Lanjut, next. Berkarya dengan semangat, pelayanan dan penuh kesadaran, itulah maksud Krishna. Silakan menerapkan prinsip yang sama di setiap tempat dalam kehidupan. Bekerja dengan penuh kecerdasan, keceriaan, maka kita akan tetap segar. Tidak capek, tapi jika bekerja sebagai kewajiban saja dan sekedar untuk mencari nafkah, maka pekerjaan itu apapun akan terasa berat. Bekerjalah dengan berpengetahuan dan dengan kesadaran. Tidak ada keluh kesah dan selalu ceria dalam melakukan setiap pekerjaan, maka pekerjaan itu menjadi nikmat. Semuanya enjoyable.
Inilah rahasia berbuat tapi tidak berbuat. Lanjut. Terakhir. Ya, Krishna menegaskan bahwa yoga adalah sebagai keseimbangan jiwa yang diperlukan untuk mencapai tingkat equilibrium, artinya keseimbangan, ya, levelitas. Dengan demikian tak ada keterikatan. Tujuan dari yoga karena tidak lain adalah untuk disiplin moral pribadi yang dapat mengatasi keinginan yang menyebabkan orang menjadi terikat. Next. Kelungkung Semarapura, kirang langkung nuna sambura, dumugi labda karya tur, sida karya Om Santi 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 Om. Next. Lanjut. Ini ada pantun ceria saya kasih. Ku tak mau segelas susu, Cakep. yang ku mau sepotong roti. Cakep. Ku tahu tak cinta yang palsu, yang ku mau cinta sejati. Beli paku ditukar batu, Cakep. beli lembu sama induknya. Cinta suciku cukuplah satu, untuk kamu selama-lamanya. Ya, mari kita beri tepuk tangan. Terakhir kali, ini yang lagi ngetren, ibu-ibu Bayangkari dites oleh Pak Babin. Dengan Ibu Ketua Bayangkari daerah Riau. Kita mau tanya-tanya nih. Yang Ibu, sudah nonton viral. Ini yang saya bagaimana ceritakan sih tadi. sebetulnya peran seorang istri, khususnya Bayangkari nih, di era transformasi digital ini? Nah, ini kan berhubungan dengan handphone nih Pak Bagus. Tapi di era sekarang ini, seorang istri itu harus lebih mengutamakan suami daripada handphone. Penting, catat. Nah, tapi saya mau tanya dulu nih. Nah, saya, harus. Ada beberapa teman saya. Wah nih, kalau bangun tidur itu lebih sering ini pegang handphone atau pegang suami? Handphone. Nah, Nah Bu Dela, kalau mau tidur, sebelum tidur tuh yang dipegang handphone apa suami? Handphone, Bu. nah, Menjaga handphone. Nah Bu Puri, bangun tidur yang dipegang handphone apa suami? Handphone, Bu. ini. Handphone Pak Bagus. Kalau Pak Babin enggak, Bu? Saya bangun tidur yang saya cari itu istri. Ya iya, wong HP saya dibawa istri.